Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan oleh dugaan nepotisme dan kolusi yang menyeret nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Ari Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir terus diperiksa oleh pihak kepolisian. Kini pelapor dari dugaan kasus tersebut diperiksa polisi untuk dimintai klarifikasi atas pelaporan tersebut. Laporan terhadap keduanya dilayangkan Prodem karena adanya dugaan permufakatan jahat yang mengakibatkan kerugian negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, tentang praktek kolusi dan nepotisme yang diduga dilakukan Luhut dan Erick Thohir dalam bisnis PCR. Dan Kelautan Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian dari laporan yang dilayangkan oleh Prodem, laporan itu terus diperiksa oleh kepolisian dan saat ini Ketua Prodem sendiri Iwan Sumule dimintai datang oleh kepolisian untuk diklarifikasi terkait laporan yang dia layangkan beberapa pekan lalu. Guys, selamat datang di podcast kami. Bersama saya Lutfi, ada teman saya Rafli, saya Syeta, saya Diva, dan saya Rina. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu tentang kasus kolusi penyalahgunaan tes PCR di tahun 2020. Ngomong-ngomong soal tahun 2020, kalian pada inget gak sih tentang minuman yang viral waktu itu? Iya ya, itu kan kalau nggak salah nama minumannya es dalgona nggak sih? Nah iya itu namanya. Tapi kalian nyadar gak sih kalau tren itu udah dari tahun 4 tahun yang lalu? Nah iya, ternyata tren es dalgona yang viral di tahun 2020 itu ternyata udah 4 tahun yang lalu loh. Kalian dulu pernah coba-coba buat nggak? Pernah sih, beberapa kali aku coba-coba gitu. Kalau aku juga pernah, cuman aku gagal, nggak bisa bikinnya soalnya. Tapi nggak kerasa gak sih dulu bener-bener ngikutin tutorial bikin dalgona sampai katam. Iya bener. Iya, soalnya bosan juga nggak sih ada lockdown di mana-mana. Iya, wah apalagi kalau mau keluar nih harus PCR dulu. Iya, apalagi dikit aja dibilang COVID. Bener banget, nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh jadinya kita. Karena pas tahun 2020 tuh tahun yang bener banyak banget tantangan gara-gara pandemi COVID ini. Oh iya, bedanya pas waktu COVID itu pas rame-ramenya kan ada kayak pembahasan tentang tes PCR gitu loh, kayak di mana-mana tuh kalau pergi harus tes dulu. Nah, kalian tahu nggak sih tes PCR itu apa? Kalau setahu aku nih, PCR itu prosedur pemeriksaan buat mendeteksi adanya virus atau bakteri dalam tubuh kita. Jadi nanti tahu kita positif atau negatifnya COVID. Walah, di antara kalian ada yang nggak ada yang pernah nggak tes PCR gitu? Oh, aku pernah. Waktu itu aku mau keluar kota. Terus habis itu harus punya swab antigen atau enggak tes PCR dulu. Kalau enggak harus putar balik lagi. Ya, aku juga pernah pas SMA itu kan aku kan mondok ya. Nah pas masuk mondok itu aku harus swab antigen dulu biar bisa buat kayak syarat gitu loh buat masuk pondoknya. Nah, bener banget sih itu. Ya kan? Itu syaratnya nggak sih? Iya benar. Tapi menurut kalian itu tuh bisa nggak jadi patokan buat orang itu tuh bisa terkena COVID atau enggak gitu? Kalau menurutku iya, tapi banyak juga yang berasumsi kalau tes PCR itu selalu akurat, padahal banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi ngomong-ngomong soal PCR, kalian ngerti nggak sih kalau dulu ternyata tes ini tuh dijadikan bisnis loh di negara ini? Tapi emang iya nggak sih? Soalnya kan secara logika tes PCR itu bayarnya mahal yang pertama. Terus yang butuhin itu tuh nggak semua orang kaya gitu. Jadi kayak semua kalangan masyarakat itu membutuhkan. Sedangkan nggak semua orang itu mampu buat bayar tes PCR itu gitu. Minimal swab antigen nggak sih? Itu pun bayar. Bener banget. Bayangin ya, dulu itu lockdown di mana-mana. Terus syarat masuk itu kita harus swab PCR atau antigen. Itu pun kalau hasilnya negatif kita bisa masuk. Kalau positif kita harus putar balik dulu. Iya, emang parah banget nggak sih pas waktu itu, kayak apalagi kadang-kadang kita pas mau pergi, kita pas tes di sininya itu negatif, ternyata pas sampai di tempat tujuan positif dan kita harus balik lagi. Iya makanya itu aku pas COVID tuh nggak kemana-mana, di rumah aja. BTW lanjut dong yang tadi kasusnya. Oh iya, tadi sampai mana ya?
sampai bisnis PCR nggak sih? Oh iya, benar. Katanya pas jabat COVID tahun 2021, Pak Novel Baswedan itu menemukan dugaan kolusi pada bisnis PCR ini. Hah? Novel Baswedan itu siapa? Novel Baswedan itu salah satu penyidik terbaik yang pernah dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi. Sudah kuduga sih sebenarnya kalau misal tes PCR itu emang bisnis. Soalnya kan kasus ini tuh udah pernah viral dari lama ya. Tapi kayak belum ada bukti yang konkret yang benar-benar bisa membuktikan gitu loh kalau misal dugaan dari Pak Novel ini tuh benar gitu. Tapi beritanya itu tuh udah ada di media sosial, habis itu ada di internet, itu juga udah banyak gitu. Bentar guys, coba buka di grup. Aku ada share beberapa topik yang waktu itu sempat rame tentang PCR, tentang COVID gitu. Oh iya, ini beritanya. Terus ini tahu katanya kan melibatkan Menteri Erick Thohir dan Luhut Panjaitan yang konon katanya mereka ini terafiliasi dengan perusahaan yang menyediakan jasa tes PCR ini. Oh, emang apa sih nama perusahaannya? Kalau di sini sih disebut PT GSI ya. PT GSI. Coba dong yang bisa jelasin apa itu PT GSI? Ini loh, PT GSI itu Genomic Solidaritas Indonesia, perusahaan yang terlibat dalam penyediaan layanan tes PCR untuk mendeteksi virus, termasuk virus COVID-19 yang plot twist-nya saham di PT ini punya Menteri Luhut Panjaitan. Terus apa kaitannya dengan Pak Novel Baswedan ya? Soalnya Pak Novel Baswedan itu yang ngebantu buat ngungkapin kasus ini gitu. Nah, terus dia ini mencurigai Luhut Panjaitan sama Erick Thohir yang salah satu ini terkait pembuatan laboratorium yang ternyata sederhana dan seharusnya bisa didirikan lebih banyak serta-merta. Terus biaya tes PCR itu kan mahal banget ya. Nah itu katanya juga dimonopoli, soalnya biaya di Indonesia itu ternyata lebih mahal daripada biaya di negara lain. Apalagi tes ini kan sebenarnya bisa langsung jadi sehari kan. Tapi karena adanya bisnis monopoli, hasilnya bisa keluar 2-3 harian. Dan kalaupun mau sehari jadi harus ngeluarin biaya yang lebih banyak. Nah makanya itu Novel Baswedan ini tuh beliau bergabung sama kalau nggak salah namanya itu Kaukus, yang supaya beliau itu bisa ngebantu buat ngaudit kasus ini gitu. Terus abis itu dari Kaukus ini itu dia minta kesediaan 2 menteri tadi, Erick Thohir sama Luhut Panjaitan ya tadi, itu buat diaudit. Nah, tapi kedua menteri tersebut tuh kalau membuktikan kalau mereka berdua itu nggak ambil keuntungan dari bisnis PCR tersebut gitu. Oh, gitu. Jadi saya ambil kesimpulan ya, kalau kasus ini tuh kayak nggak terpecahkan gitu nggak sih? Iya. Soalnya kan kasus ini masih dugaan dan juga nggak ditemukan bukti yang konkret gitu dari kasus ini. Oh iya, terus kalau dilihat dari sudut pandang aliran etika tuh, kasus ini tuh secara tidak langsung melanggar etika utilitarian. Nah iya, terus kenapa kok etika Utilitarian. Nah, iya, kenapa kok etika utilitarian? Karena aliran di etika ini itu biasanya tuh dipakai atau enggak ada relevansinya gitu loh sama dunia bisnis. Nah, terus antara kebijaksanaan sama kegiatan bisnis itu tuh kayak punya kesamaan, bersifat teologis kalau menurut aliran etika ini kayak gitu. Nah, betul banget. Jadi kasus PCR ini kan termasuk bisnis negara juga waktu zaman COVID waktu itu. Dan hal ini juga nggak hanya menguntungkan perusahaan, namun beberapa pihak yang lain itu juga diuntungkan dari bisnis PCR ini. Oke guys, karena waktunya dirasa sudah cukup, kita akhiri podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.